Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Amelia Mutiah dengan NIM 1801045 dari kelas S1 4B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai gel dengan mata kuliah Teknologi Farmasi Sediaan Padat dan Semi Cair, dosen pengampu Ibu Nesa Agistia MFom APT. Apa itu gel? Gel, menurut Farmakope Indonesia edisi 4, merupakan sistem semi padat yang terdiri dari suspensi yang terbuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar yang terpenetrasi oleh suatu cairan. Menurut Formalium National Gel adalah sediaan bermassa lembek berupa suspensi yang dibuat dari zarah kecil, senyawa anorganik atau makromolekul senyawa organik yang masing-masing terbungkus dan saling terserap oleh cairan. Jadi, gel merupakan sediaan semi padat yang jernih, tembus cahaya, dan mengandung zat aktif, merupakan dispersi koloid yang mempunyai kekuatan yang disebabkan oleh jaringan yang saling berikatan pada fase terdispersi. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas tentang jenis dari gel. Menurut Farmakope Indonesia edisi 4, penggolongan gel dibagi menjadi dua, yaitu gel sistem fase tunggal dan gel sistem dua fase. Pada gel fase tunggal terdiri dari makromolekul organik yang tersebar sama dalam suatu cairan, sedemikian hingga tidak terlihat adanya ikatan antara molekul makro yang terdispersi dari cairan. Gel fase tunggal ini dapat dibuat dari bahan pembentukan gel seperti teragakan, Na-alginat, gelatin, metil selulosa, NaCmC, dan lain-lain. Yang kedua, ada gel sistem 2 fase, yaitu apabila ukuran partikel dari fase terdispersi relatif besar, massa gel kadang-kadang dinyatakan sebagai magma. Misalnya, magma bentonit, baik gel maupun magma, dapat berubah thixotropik membentuk semi padat jika dibiarkan dan menjadi cair pada pengocokan. Sediaan ini harus dikocok dahulu. Mengapa? Karena untuk menjamin homogenitas dari gel fase ganda dibuat dari interaksi garam aluminium yang larut, seperti suatu klorida atau sulfat dengan larutan amonia, natrium karbonat atau bikarbonat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan gel ini ada 5. Yang pertama, ada pengaruh konsentrasi. Pada konsentrasi yang rendah, larutan hidrokoloid biasanya akan bersifat sebagai aliran Newtonian. Dengan meningkatnya konsentrasi, maka sifat alirannya akan berubah menjadi non-Newtonian. Yang kedua, ada pengaruh dari suhu. Suhu akan menyebabkan penurunan kekentalan. Karena itu, kenaikan suhu dapat mengubah sifat aliran yang semula non-Newtonian menjadi Newtonian. Yang ketiga, ada pengaruh dari pH. Terjadinya peningkatan kekentalan dengan meningkatnya pH hingga mencapai titik tertentu dan kemudian akan makin menurun bila pH terus ditingkatkan. Yang keempat, ada pengaruh dari ion. Beberapa tes hidrokoloid membutuhkan ion-ion logam tertentu untuk membentuk gelnya. Karena pembentukan gel tersebut melibatkan pembentukan jembatan melalui ion-ion selektif. Yang terakhir, ada pengaruh komponen aktif lainnya. Sifat fungsional beberapa jenis hidrokoloid dapat dipengaruhi oleh adanya hidrokoloid lain. Pengaruh ini dapat bersifat negatif dalam arti sifat fungsional makin berkurang dengan adanya hidrokoloid lain, ataupun bersifat
bersifat positif karena adanya pengaruh sinergis antara hidrokoloid yang bergabung. Selanjutnya, ada sifat dan karakteristik dari gel, yaitu ada 6. Yang pertama, ada swelling, yaitu gel dapat mengembang karena komponen pembentuk gel dapat mengabsorpsi larutan sehingga terjadi pertambahan volume. Yang kedua, ada sineresis, yaitu suatu proses yang terjadi akibat adanya kontraksi di dalam massa gel. Cairan yang terjerat akan keluar dan berada di atas permukaan gel. Yang ketiga, efek suhu. Efek suhu juga mempengaruhi struktur dari gel ini. Gel dapat terbentuk melalui penurunan temperatur, tapi dapat juga pembentukan gel terjadi setelah pemanasan hingga suhu tertentu. Yang keempat, ada efek elektrolit. Konsentrasi elektrolit yang sangat tinggi akan berpengaruh pada gel hidrofilik, di mana ion berkompetisi secara efektif dengan koloid. Terdapat pelarut yang ada dan koloid yang digaramkan, yang disebut dengan larut. Yang kelima, ada elastisitas dan rigiditas, yaitu sifat ini merupakan karakteristik dari gel gelatin, agar dan nitroselulosa selama transformasi dari pembentukan sol menjadi gel. Terjadi peningkatan elastisitas dengan peningkatan konsentrasi pembentukan gel. Terakhir, ada rheologi, di mana larutan pembentukan gel dan dispersi padatan yang terflokulasi membentuk sifat aliran pseudoplastis yang khas dan menunjukkan jalan aliran non-Newton yang dikarakteristik oleh penurunan viskositas dan peningkatan laju aliran. Contoh-contoh dari gel ini banyak sekali di pasaran. Di sini saya akan menyebutkan beberapa contoh-contoh gel. Contoh gel yang pertama yaitu ada bioplaceton gel yang mengandung plasenta ekstrak sebanyak 10% dan neomycin sulfat 0,5% yang digunakan untuk luka bakar, luka dengan infeksi, serta luka kronik dan jenis luka lainnya. Yang kedua, ada aloe clear plus gel yang mengandung aloe vera, glycyrrhetinic acid, polyvinyl pyrrolidin, dan natrium hyaluronat yang digunakan untuk pencegahan tukak mulut, gingivitis, dan akumulasi plak. Yang ketiga, ada Venosmil gel yang mengandung hydrosmin 2% yang digunakan untuk varises, insufisiensi vena, hemoroid, atau wasir. Contoh gel yang keempat yaitu Mediclean yang mengandung clindamycin, digunakan untuk mengatasi jerawat. Yang kelima yaitu Mederma gel, komposisinya IR yang dimurnikan. Kemudian ada PEG, allium cepa ekstrak, santan gum, dan allantoin yang digunakan untuk memperbaiki struktur kulit pada jaringan parut, serta dapat digunakan untuk mempengaruhi kemerahan pada bekas luka. Contoh gel yang keenam yaitu Benzolac Cl gel yang mengandung benzoyl peroxide sebanyak 5% dan clindamycin fosfat 1,2% yang digunakan untuk mengatasi jerawat vulgaris papula pustula yang berat. Contoh gel yang ketujuh yaitu Counterpan Cool gel yang mengandung komposisi eugenol yang digunakan untuk nyeri otot dan nyeri sendi. Yang ke-8, Forpain gel yang mengandung ibuprofen sebanyak 5% yang digunakan untuk menghilangkan nyeri dan peradangan.
Yang ke-8 yaitu megatic gel, yaitu mengandung diklofenak dietilamin yang digunakan untuk mengurangi nyeri gangguan inflamasi atau peradangan. Contoh gel yang ke-10 yaitu ada Agnes Sealing Gel yang mengandung komposisi isopropyl metilfenol, stearyl glyrentinat, allantoin, salicylic acid, sulfur, vitamin E, dan vitamin B6 yang digunakan untuk merawat bagian kulit berjerawat. Contoh gel yang ke-11 yaitu Retoflam 2,5% gel. Tiap 1 gramnya mengandung ketoprofen 25 mg yang digunakan untuk meredakan nyeri dan inflamasi lokal yang berhubungan dengan rematik, gangguan otot, benturan, atau memar pada jaringan lunak. Yang ke-12 yaitu Flamar Gel. Tiap 1 gramnya mengandung diklofenak dietilamin setara dengan diklofenak sodium 10 mg. Digunakan untuk meredakan rasa sakit, pembengkakan, dan sendi yang kaku akibat radang pada sendi atau artritis. Contoh gel yang ke-13 yaitu Oparin Gel Heparin Sodium yang mengandung komposisi heparin sodium, digunakan untuk mengobati memar atau lebam. Yang ke-14 yaitu Pyrovel Gel 0,5% yang mengandung komposisinya piroxicam 0,5%, digunakan untuk osteoartritis, nyeri pasca trauma, atau gangguan otot rangka akut. Selanjutnya ada Aclonat. Tiap 1 gramnya mengandung diklofenak sodium sebanyak 10 mg, digunakan untuk peradangan akibat trauma pada tendon, ligamen, otot, dan sendi. Yang terakhir yaitu Fasiden Gel. Tiap 1 gramnya mengandung piroxicam 0,5% yang digunakan untuk mengobati keadaan nyeri disertai inflamasi. Sekian penjelasan saya tentang gel. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata dan ucapan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.